Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Fadila Libasya dengan NIM Akhir 020. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal visual Comstock di rumah sakit. Ini adalah jurnal utama yang saya gunakan untuk analisis. Lalu di sini untuk jurnal sendiri ini itu menyatakan bahwa tujuannya itu untuk menilai persentase sisa makan atau plate waste pada pasien dengan tekstur modified diet atau TMD. Lalu untuk repetisinya sendiri ini dilakukan 2 kali per hari pada saat makan siang dan makan malam pada tiap pasien selama periode 14 Maret hingga 4 Mei 2019. Lalu sampel yang digunakan ini tuh sebanyak 95 pasien rawat inap dewasa dengan usia di atas 19 tahun dipilih dengan metode convenience sampling dari rumah sakitnya sendiri. Lalu untuk cara melakukannya sendiri ini tuh dengan 2 metode, di mana metode yang pertama ini menggunakan metode penimbangan atau weighing method. Ini tuh menimbang makanan sebelum dan sesudah disajikan, hasil dihitung dengan rumus di atas. Lalu untuk yang kedua ini metode estimasi visual atau visual Comstock scale. Ini tuh menggunakan skala 6 poin, yaitu 0% hingga 100% dibantu dengan foto digital agar lebih akurat. Lalu ini tuh juga dalam analisisnya ini tuh digunakan untuk menilai asupan aktual pasien rawat inap yang mendapat makanan dengan tekstur lunak atau halus. Dan juga ini tuh untuk evaluasi efisiensi hospital food service serta kualitas diet pasien disfagia, lansia, dan atau pasca operasi. Lalu untuk karakteristik sasaran pada sampel tadi itu tuh adalah pasien dewasa dan lansia. Rata-rata usianya itu 64 tahun dengan gangguan pendengaran atau mengunyah. Juga ada pasien rawat inap non-internal feeding, bisa berkomunikasi dan bisa makan per oral. Lalu juga sebagian besar menjalani rawat inap lebih dari 7 hari dengan status gizi yang normal. Lalu untuk kalau data dan analisis datanya sendiri itu menggunakan IBM SPSS 23.0 dengan taraf signifikansi ini tuh 0,05 atau 5%. Untuk tahapannya sendiri yang pertama itu menggunakan descriptive analysis untuk menggambarkan karakteristik dan presentasi sistem makanan. Lalu yang kedua menggunakan Spearman's correlation ini untuk menilai hubungan antara weight waste dan faktor kepuasan pasien. Lalu yang ketiganya adalah multiple linear regression untuk mencari faktor dominan, hanya penampilan makanan dan variasi menu yang menjadi prediktor signifikansi terhadap weight waste. Lalu ini untuk penyajian datanya sendiri ada berupa tabel, grafik batang, juga scatter plot. Tapi memang kebanyakan dalam penyajian datanya ini tuh menggunakan tabel. Untuk kelebihannya sendiri, dalam jurnal utama itu disebutkan bahwa itu validitasnya tinggi, praktis untuk fasilitas kesehatan dapat diterapkan tanpa alat canggih, foto digital meningkatkan objektivitas, dan juga tidak hanya jumlah sisa saja yang dianalisis, tapi juga kepuasan pasien. Nah, lalu saya bandingkan juga dengan buku pendukungnya ini dari Efrisa dan Putri pada tahun 2025, di mana menyebutkan memang proses penilaian dari metode ini tuh cepat dan efisien, tidak memerlukan alat yang kompleks, lebih ekonomis, dan juga dapat mengidentifikasi sisa makanan berdasarkan jenis bahan makanan. Lalu juga ada keterbatasan dari metode visual Comstock sendiri. Jika di jurnal utama disebutkan bahwa hanya fokus pada 2 waktu makan utama saja, ada subjektivitas visual walaupun sudah menggunakan dokumentasi foto, juga tidak bisa menghitung nilai atau energi protein secara langsung, dan generalisasi terbatas karena hanya dilakukan di satu rumah sakit dengan convenience sampling. Tetapi dalam buku pendukung sendiri disebutkan bahwa membutuhkan penaksir yang memang berpengalaman, teliti, dan terampil, memerlukan kemampuan estimasi dan observasi yang tinggi, dan memang dari kekurangan tersebut bisa berisiko terjadinya estimate atau underestimate dalam penilaian. Lalu untuk potensi bias dan mengurangi potensi bias sendiri, ini saya mengutip dari beberapa jurnal, di mana untuk potensi biasnya sendiri ini tuh ada kurangnya pelatihan menyebabkan perbedaan penilaian antar letter atau penilai. Lalu juga jenis makanan yang sulit diestimasi, misalnya seperti sup, makan atau makanan campuran seperti gado-gado. Lalu juga skala visual tidak konsisten antar studi dan kondisi observasi berbeda seperti pencahayaannya, lalu posisi tray melihat saat penilaian, lalu observer tunggal yang bisa meningkatkan risiko subjektivitas. Lalu untuk mengurangi potensi bias tersebut, bisa melatih pengamat menggunakan contoh visual standar dan uji reliabilitas menggunakan kappa, menetapkan skala penilaian yang seragam, melakukan observasi ganda dan membandingkan dengan metode penimbangan karena itu merupakan gold standar. Lalu juga menjaga kondisi observasi tetap konsisten dan terdokumentasi. Lalu untuk validitasnya sendiri ini disebutkan dalam jurnal utama saya, di mana visual estimation ini korelasinya sangat kuat dengan hasil penimbangan, karena
P-nya kurang dari 0,001 dan tidak ada bias proporsional menggunakan blind Altman, P-nya ini 0,418 dan untuk selisih rata-ratanya hanya 0,04%. Lalu untuk food weighing-nya sendiri ini tuh mengukur berat aktual sehingga validitasnya 100% dan akurasinya ini termasuk tinggi. Lalu saya juga mencari jurnal pendukung ini menurut Murti et al. 2024 di mana dia juga menggunakan metode visual estimation dan validitasnya tinggi terhadap food weighing yaitu P-nya sama dengan 0,820 untuk makan siang dan P sama dengan 0,312 saat makan malam. Lalu untuk reliabilitasnya sendiri, memang peneliti dalam jurnal utama saya ini tidak melaporkan nilai reliabilitas statistiknya. Hanya ada menyebutkan bahwa memang kesesuaian hasil yang tinggi dan konsisten antara keduanya, yaitu R sama dengan 0,992. Sehingga saya mengutip dari jurnal lain yang juga menggunakan visual Comstock, di mana ini adalah penelitian dari Wati et al. Pada tahun 2024, di mana dia mengukur reliabilitas metode visual berbasis foto digital untuk penilaian sisa makanan di rumah sakit juga. Dan untuk nilai kapanya sendiri ini tuh 0,65 sampai 0,85. Untuk pengamat terlatih ini termasuk reliabilitasnya sangat tinggi dan 0,49 sampai 0,67 untuk kombinasi terlatih dan tidak terlatih ini tidak terlalu tinggi seperti yang pengamatan terlatih, sehingga pelatihan observer penting untuk menjaga konsistensi hasil dari pengamatan itu sendiri. Lalu pada jurnal pendukungnya kedua, ini penelitian dari Gates et al. Pada tahun 2020, di mana dia menggunakan metode visual Comstock, tapi hanya quarter West, yang memiliki reliabilitas antar penilaian sangat tinggi karena dari 13 jenis makanan, sebagian besar nilai kapanya itu lebih dari 0,81, sehingga kesepakatan hampir sempurna hingga sempurna antar pengamat. Kesimpulannya, untuk evaluasi konsumsi pasien TMD dilakukan dengan dua metode kuantitatif valid, ini yaitu menggunakan visual Comstock dan juga food weighing, di mana hasil rata-rata plate waste-nya ini termasuk tinggi dengan blended diet memiliki sisa tertinggi 65%. Penyebab utamanya ini tuh karena penampilan dan variasi makanan, bukan karena pelayanan dari rumah sakit itu sendiri. Sehingga perlu peningkatan kualitas visual dan variasi menu TMD untuk menekan food waste dan meningkatkan status gizi pasien. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.